Ketika orang tersebut tidak bisa untuk memberikan sesuatu dari perjanjian yang telah dia buat dengan jin yang dia pakai, itu bisa mencelakai dirinya sendiri, bahkan nyawanya sendiri itu bisa terkena. Karena dia nggak bisa nyelakain saya dan keluarga, akhirnya berbaliklah ke dia. Singkat cerita ya, orang tersebut meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi ketika dia meninggalnya, si istrinya ini, ada tetangganya yang melihat semacam kayak ular hitam. Dari dalam badannya itu keluar ular hitam kecil tadi. Melalui Mulutnya dia. Jadi dia juga bermain pesugihan. Ini jadi tumbalnya dia juga. Jadi dia sudah menjadi tumbalnya. Tapi memang di pasar itu sepengetahuan Master memang banyak orang-orang yang melakukan hal-hal kayak gitu ya. Iya, rata-rata hampir sekitar 70% itu pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Malam Master. Selamat malam Mas. Ya, Master, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi ini saya panggilnya Master Blackjet gitu ya. Master Blackjet aja. Master Blackjet ya. Nah, oke, Master. Jadi di sini Master ini pernah punya pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan atau pengalaman mistis ya di usahanya ya, Iya, gitu betul. ya. Pernah dijahilin orang atau kayak gitu. Betul. Nah, lebih tepatnya ini seperti apa nih, Master? Untuk kisi-kisinya mungkin bisa di-spill sedikit aja dulu yang mau Master ceritakan ini nanti. Jadi ini akan berhubungan dengan persaingan bisnis, yang mana persaingan bisnis ini sudah tidak sehat, sehingga dikirimkanlah sesuatu hal yang bisa sebenarnya untuk menutup lapak saya. Oh, melalui ya dengan gaib itu tadi ya. Iya, betul sekali. Oke, disimpan dulu kalau gitu, Master, ceritanya. Nanti kita lanjut setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Master Blackjet menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Master. Memang ternyata memang paling banyak ya di pasar itu ya. Betul Saya sekali. pikir saya dengar bohong kali kayak gitu. Ternyata memang banyak. Dan ini bukan sekali dua kali saya mendengarkan cerita ini juga ya. Enggak di dalam tamu-tamu saya, bahkan orang-orang di sekitar saya juga pernah cerita gitu. Iya. Nah, biar nggak penasaran teman-teman di rumah, mungkin Master bisa langsung cerita ya. Oke, Iya, silakan. jadi mungkin awal mulanya adalah saya membuka lapak ini karena memang saya ingin usaha yang baru. Oke. Sehingga memang saya ini rumahnya dekat dengan pasar induk. Disitulah akhirnya singkat cerita saya mencari lapak itu, kemudian saya mulai menghubungi supplier-supplier yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya untuk mengirimkan setelah lapak itu selesai saya sewa. Nah, di dalam perjalanannya ini lapak saya ini ramai
Oke. Ramai, banyak yang beli karena memang saya ada suatu program di mana program ini memang berbeda dengan pedagang yang lain. Jadi saya memberikan suatu diskon khusus lah untuk menarik mereka. Hal inilah yang menyebabkan pedagang-pedagang lain yang memang sudah lama ada di situ menjadi iri, sirik, kemudian dengki. Nah, pada saat berjalannya waktu, tiba-tiba lapak saya ini menjadi sepi. Jadi lapak saya ini memang ditunggu sama satu pegawai saya lah yang biasa menunggu di lapak itu secara maraton lah, ibaratnya kayak semacam 24 jam, kadang 12 jam. Ya, tiba-tiba ketika yang situasinya itu ramai, biasanya ramai, itu mendadak menjadi sepi. Oh. Jadi kayak dia menunggu pun jadi nggak betah di situ. Jadi kayak semacam kok panas hawanya. Tiba-tiba kok ada orang lewat banyak tapi kok nggak lihat lapak kita nih. Nah, itulah yang disampaikan ke saya lah, keluhan inilah. Nah, kemudian saya datanglah ke lapak itu. Dan saya memang merasakan ada suatu hal yang nggak enak. Biasanya kalau memang ada yang seperti itu, tubuh kita itu akan merasakan suatu sensasi yang kadang merinding, kadang panas, kemudian melihat situasi yang nggak kondusif di situ karena banyak pembeli yang lalu lalang tapi nggak melihat lapak kita di situ. Pada akhirnya pekerja saya ini sakit. Jadi pekerja saya ini sakit, yang mana sakitnya ini setelah dicek ke dokter itu nggak terdeteksi. Jadi sakitnya ini nih aneh. Ya. Ketika dia mau berdagang, dia nggak bisa jalan. Jadi kayak semacam lumpuh lah setengah. Kemudian kalau dia misalkan sudah lama gitu istirahat, mau aktivitas yang lain bisa. Anehnya ketika mau berdagang selalu seperti itu. Akhirnya ya mau nggak mau saya juga harus melihat kondisi pekerja saya ini. Nah, pada saat melihat itu ada satu hal yang aneh. Jadi ada timbul kayak semacam bisul, tapi bisul ini nih aneh bentuknya gitu loh. Bentuknya itu kayak semacam mohon maaf ini bernanah lah. Bernanah tapi nanahnya itu kayak sangat kuning gitu. Ada di bawah telapak kakinya. Nah, ketika itu meletus, dia pindah ke yang lain tuh. Habis itu pindah lagi. Nah, pas misalkan dia mau udah berniat untuk nggak dagang itu tiba-tiba hilang, kata dia begitu. Hilang, bisul itu hilang, benar-benar hilang. Tapi ketika saya datang itu ada bisul itu. Jadi bisul itu berwarna ya kuning lah, nanah kayak gimana gitu, besar lah ibaratnya. Tapi ketika dia mau berdagang itu hilang. Itu yang kondisi itulah yang aneh di situ. Lalu kemudian setelah itu dia minta resign di sini. Oke, saya kasih resign lah karena memang kondisinya kayaknya nggak memungkinkan nih, ganti lagi pekerja yang lain. Begitu lagi kondisinya. Ada hal yang aneh lagi, penyakit yang aneh lagi. Tapi kalau sekarang nih beda lagi penyakitnya. Jadi ketika dia mau berdagang, tiba-tiba dia pusing, jatuh lah dia. Nah, ketika dicek kondisinya, kan biasanya kalau kayak gitu ada semacam darah tinggi atau darah rendah. Ini normal darahnya. Nah, pas saya datang lagi ke rumah yang pekerja saya yang baru, saya lihat itu di kondisi belakang kepalanya tuh kayak seperti ada benjolan. Ada benjolan. Kemudian ini sepertinya ada yang tidak beres di sini. Lalu saya masih bersabar lah di saat itu. Kemudian yang pekerja baru saya ini nih, yang baru masuk ini, yang tadinya sakit, tiba-tiba bisalah sedikitnya berdagang, tapi waktunya nggak lama lah. Nah, ketika lagi menunggu lapak ini, tiba-tiba dia menemukan satu media
Kalau biasanya kita menyebutnya media buhul di situ. Oke. Jadi media itu disumpel di bawah ininya kita. Tidur. Di bawah sayur mayur yang kita jual. Oke, Jadi oke. ketika udah mau habis baru dah itu kelihatan. Nah di situ baru nih saya berpikir bahwa di sini ada yang bermain nggak baik, di sini ada semacam kiriman untuk memang menutup lapak saya lah tujuannya. Nah kemudian ya saya mulai untuk mencoba memagari lah. Setidaknya saya dulu saya pernah belajar lah beberapa keilmuan untuk memang khusus untuk berdagang lah. Kalau misalkan ada hal yang seperti ini, akhirnya ya saya cobalah itu untuk membersihkan lah awalnya. Saya tidak mau terlalu jauh, cukup membersihkan aja lah. Kemudian yang beberapa pekerja saya itu 2 orang itu saya coba untuk bersihkan juga lah. Nah ketika dibersihkan mereka jadi sehat lagi. Tapi ada lagi. Balik lagi. Karena kan saya belum, ibaratnya kayak proteksinya itu belum ada. Masih terus lagi diserang. Yang pada akhirnya serangan itu menuju ke saya. Jadi ketika saya tidur, tiba-tiba kayak ada suara hantaman keras, kayak suara ledakan di situ. Nah, ketika suara ledakan itu terdengar, saya membangunkanlah istri saya di situ. Kamu dengar nggak di sini? Ada hal yang aneh nggak? Nah, istri saya kebetulan juga bisa merasakan lah. Terus dia bilang, ini kayak ada yang salah nih. Kok badan aku jadi mendadak nggak enak. Pas saya cek di belakang pinggangnya dia itu ada kayak benjolan juga, Bang. Benjolan juga di situ. Jadi memang ini sudah arahnya nih udah menuju santet. Seperti itu. Jadi ya dari sinilah saya mulai memeriksa lah lebih detail lagi. Kemudian ya saya coba untuk memagari. Kalau sekarang saya coba untuk memagari. Kemudian ya saya coba juga untuk membalikan lah apa yang dia kirimkan ke kami lah, ibaratnya gitu. Karena di sini kondisinya sudah mengancam keluarga kami gitu. Dari sinilah kemudian berkembang, Bang. Kemudian saya mencari tahu siapa nih pelakunya di sini dan ketemu pelakunya. Karena memang di situ mungkin dia lupa untuk membersihkan, ada semacam kayak tanah kuburan. Karena di dalam buhul itu tuh kayak semacam pocongan. Jadi di dalam pocongan itu ada tanah kuburan, kemudian ada kembang juga di situ. Lalu dikasih beberapa wewangian. Nah biasanya tanah kuburan ini digunakan untuk menutup suatu usaha. Nah inilah yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah mungkin dia lupa membersihkan atau apa, ada sisa tanah kuburan dan juga ada kain kafan, kayak robekan kain kafan di situ. Jadi ya udah berarti fix ini orangnya. Kemudian ya saya coba untuk membalikan itu, Bang. Saya coba untuk membalikan itu. Ya nggak berapa lama itu dia sakit. Dia sakit. Yang awalnya ya tadi timbul bisul-bisul, kemudian pecah bisul itu. Nah itu menyebar kemana-mana. Yang pada akhirnya dari bisul itu tuh kayak semacam ada apa ya, kayak binatang kecil-kecil gitu, kayak belatung. Kayak belatung itu, betul, belatung. Jadi dia keluar belatung dari situ. Dari keluar belatung, kemudian nggak lama dia lumpuh setengah tuh, Bang. Nah setelah lumpuh setengah, mulutnya menyon, kayak orang stroke. Tapi ketika saya menanyakan ke keluarganya, saya pura-pura tidak tahu lah. Saya menanyakan ke keluarganya setelah dicek ke dokter, itu nggak ada masalah. Jadi fine-fine aja. Jadi dokter itu belum bisa memastikan ini sakitnya karena apa, belum bisa. Dia mau memutuskan stroke juga belum kedeteksi stroke di situ.
Karena mulutnya menyon tapi dia masih bisa bicara bang di situ. Masih bisa bicara di situ. Kemudian setelah selang berapa bulan lah itu semakin parah sakitnya. Bahkan kadang dia keluar darah tuh dari matanya, hidungnya, kemudian telinganya. Seperti itu. Jadi sampai pada akhirnya yang belatung-belatung ini masih terus kayak menggerogoti, kayak semacam, kalau kita lihat itu kayak semacam penyakit diabetes tapi bukan diabetes. Jadi bisul itu semakin banyak. Bahkan di pantatnya, mohon maaf, di punggungnya yang dia bikin dia tidak nyaman untuk tidur, duduk, kemudian di bawah telapak kakinya. Nah, ini terus-terusan, jadi kayak semacam dia ini seperti mayat hidup lah. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, harus disuapin, tiduran juga nggak enak, dan apa-apa nggak enak, kayak tersiksa. Nah, setelah saya cek lagi, saya cobalah untuk datang ke rumahnya lah, menengok si orang tersebut lah. Jadi seakan-akan itu saya nggak tahu nih. Jadi orang itu berniat jahat ke saya tuh, saya pura-pura nggak tahu lah. Nah, ternyata di rumahnya ini dia sering sekali untuk membangun rumah tapi nggak pernah jadi. Oh ya. Jadi kayak semacam dia juga bermain pesugihan di sini. Pesugihan kandang bubrah namanya. Mungkin pernah dengar kandang bubrah. Iya, benar. Jadi ada orang yang selalu membangun rumahnya tapi tidak pernah selesai. Jadi rumahnya itu sangat kotor bang. Nah, disitulah saya mulai paham kenapa dia selain mau menutup lapak saya, dia juga menarget saya juga. Nah, saya ini sebenarnya mau dijadikan tumbalnya dia juga di sini. Jadi semacam mau ditutup lapaknya, kemudian mau dijadikan sekaligus mau dijadikan tumbal di situ. Jahat banget ya. Iya. Jadi memang kondisinya pada saat itu, ya, ketika orang tersebut tidak bisa untuk memberikan sesuatu dari perjanjian yang telah dia buat dengan jin yang dia pakai, itu bisa mencelakai dirinya sendiri, bahkan nyawanya sendiri itu bisa terkena. Karena dia nggak bisa nyelakain saya dan keluarga, akhirnya berbaliklah ke dia. Singkat cerita, ya, orang tersebut meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Jadi kayak dia meninggalnya itu menurut dari keluarganya melotot bang. Jadi melotot, kemudian mulutnya itu mangap gitu, kemudian lidahnya itu menjulur. Jadi memang benar-benar kondisinya itu memprihatinkan lah di situ. Nah, setelah itu nggak sampai di situ aja. Setelah kematiannya dia, ada lagi tuh istrinya, sakitnya hampir sama kayak begitu. Dia timbul kayak bisul awalnya, kemudian dia lumpuh, ada banyak belatung di situ. Tapi ketika dia meninggalnya, si istrinya ini, ada tetangganya yang melihat semacam kayak ular hitam. Dari dalam badannya itu keluar ular hitam kecil tapi Melalui mulutnya dia. Jadi ular hitam ini keluar dari mulutnya dia. Jadi memang ketika seseorang sudah berkaitan dengan jin atau sudah melakukan suatu pesugihan, ya seperti inilah. Nah, setelah kematian mereka berdua nih, setelah saya membalikan apa yang mereka kirimkan, ya kondisi lapak saya menjadi normal kembali. Tapi ya nggak sampai situ bang, masih ada lagi. Karena di pasar itu banyak sekali yang seperti itu. Ada yang pakai penglaris, kemudian ada yang berusaha untuk menutup lapak kita, macam-macam bang di situ. Dari sini ya saya belajar dalam artian bahwa setiap usaha itu pasti akan ada suatu persaingan. Nah, persaingan bisnis ini terkadang sangat kejam. Jadi
saking kejamnya itu bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Karena urusan perut ini kan biasanya itu sensitif. Ketika seseorang sudah lapar, lapaknya itu sudah tidak laku, kemudian kondisinya lapar, lalu keluarganya juga lapar, orang akan bisa menghalalkan segala cara. Ya salah satunya adalah dengan seperti itu, melakukan berusaha menutup lapak orang lain ataupun dengan pesugihan yang dia lakukan itu. Nah dari sinilah kita belajarlah seperti itu. Jadi ada cerita lagi nih dari tetangga lapak saya lah, dua lapak di samping saya lah. Nah ketika itu memang kondisinya saya sedang jaga di lapak saya lah pada saat itu. Nah ketika saya berjaga itu waktunya adalah malam hari, tiba-tiba di dua lapak samping saya itu muntah-muntah. Muntah-muntah, ya muntahnya ini nggak lazim. Jadi muntahnya ini muntah darah. Ketika dia muntah darah ini mengeluarkan suatu kayak binatang lah di situ. Kayak ya tadi kayak masih kayak belatung. Kemudian ada kayak kelabang, malah ada kelabangnya di situ. Jadi darah itu bercampur dengan kelabang di situ. Nah itu muntahnya juga nggak sekali muntah gitu, berulang kali muntahnya. Yang pada akhirnya itu membuat sekelilingnya itu pedagang pada ngumpul di sana. Kemudian kami bergegas untuk membawanya ke RSUD lah. Kebetulan RSUD itu dekat dengan pasar inilah. Nah RSUD kemudian dipanggillah keluarganya di situ, diperiksalah sama dokter. Nah ketika diperiksa itu tidak ada juga, medisnya itu nggak terlihat gitu. Jadi ya saya juga sebagai saksinya di situ bahwa memang dokter itu mengatakan bahwa ini semua sudah dicek baik-baik saja, akhirnya harus observasi lebih lama lah untuk diobservasi lebih dalam lagi. Kemudian setelah beberapa hari, namanya pedagang kan pasti akan ada grup pedagang lah di situ. Singkat cerita ada yang men-share kondisinya. Ketika men-share kondisinya ini, keluarganya itu mengatakan bahwa sampai saat ini si pedagang itu nggak tahu, nggak kedeteksi penyakitnya apa. Akhirnya disuruh pulanglah dia. Nah ketika pulang kondisinya udah agak sehatan nih. Nah selama dia sakit lapak dia tutup nih, karena kan memang yang diharapkan adalah lapaknya tutup nih. Nah ketika dia mulai berdagang lagi, selang 2 hari itu dari dia mulai berdagang itu tiba-tiba dia muntah-muntah lagi. Tapi muntah-muntahnya itu warnanya bukan darah. Oke, beda lagi. Warnanya kuning di situ. Kayak kalau kita lihat sih kayak semacam nanah ya bang ya. Nanah. Jadi entah ada pendarahan atau apa yang infeksi di dalam perutnya dia, akhirnya muntah lagi tuh. Tapi warnanya kuning di situ. Nah setelah kondisi itu sampai dia tuh meregang nyawa di situ bang. Jadi memang kondisinya dia udah kayak semacam sakaratul maut lah di situ. Jadi sehabis dia muntah-muntah itu dia matanya itu kayak menghadap ke atas. Jadi dia kayak semacam gemetar seperti ini kan, kejang. Kemudian dia menggelepar-gelepar. Akhirnya ya kita melihat sakaratul mautnya dia di situ. Jadi memang kondisinya sangat-sangat mengerikan pada waktu itu, karena suasananya juga berbeda bang. Jadi kita merasakan hal yang aneh nih di lapaknya dia. Di lapak yang lain tuh rasanya agak dingin gitu. Nah pas di lapaknya dia ini panas, benar-benar panas gitu. Bahkan kan lapak itu kan depan belakang ya bang. Lapak dia kan di depan sini nih. Nah ada lapak di belakangnya dia sama di sampingnya dia. Ini hawanya beda. Hanya di sekitar lapaknya dia aja panas. Nah ini disinilah kami baru mengambil kesimpulan bahwa ini tidak wajar di sini, karena dia meninggalnya juga nggak wajar nih seperti ini gitu. Usut punya usut, ternyata memang ada yang melakukannya. Itu. Jadi ya
ada juga yang dia memakai penglaris dengan menggunakan media tertentu lah di situ, di orang yang jualan makanan di situ. Kemudian ada yang dia nggak sukai, akhirnya orang yang makan itu meninggal, dibuat meninggal orang yang makan. Akhirnya tersebarlah rumor tuh di situ bahwa yang melakukan adalah dia, padahal sebenarnya bukan dia hanya menggunakan media penglaris dari pengakuannya. Tapi si konsumen itu sampai meninggal ketika memakan makanannya dia. Ternyata ada orang yang mengerjainya juga melalui media gaib di situ. Jadi si konsumen ini menurut keterangan keluarganya yang beredar di pasar itu, tiba-tiba sampai rumah selang beberapa jam itu muntah-muntah dia. Muntah-muntah. Kemudian dari dari matanya tuh keluar darah. Kayak gitu, Bang. Jadi kalau saya lihat ini adalah ada orang yang sama yang mengerjai lapak saya, ada juga orang yang berbeda. Nah, dalam konteks yang satu orang ini yang pedagang lapak meninggal ini, satu orang yang sama yang mengerjai saya juga di situ. Satu orang yang sama. Satu orang yang Berarti sama. dukunnya nih yang sama ya? Maksudnya Iya. Dukunnya atau Pelakunya pelaku? sama dengan dukun yang sama. Berarti otomatis kan ketika dia ini melakukan suatu tindakan untuk menutup lapak, kemudian berusaha untuk menyantet, itu kan pasti butuh bantuan seorang praktisi di situ. Praktisinya sama, pelakunya sama. Jadi bukan hanya saya di sini. Memang dia pedagang besar di situ, tapi dia merasa tersaingi ketika ada seseorang yang baru mulai untuk berdagang di sini. Iya, jadi ketika yang rekan saya di lapak sebelah ini mengalami gangguan tersebut, saya berusaha untuk menyembuhkan juga di situ, berusaha untuk mengobati di situ. Karena sebelumnya juga saya pernah belajar untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi saya coba untuk membersihkan, kemudian untuk awalnya memang membersihkan. Tapi ketika hal ini dilakukan, itu ada semacam suatu perlawanan di sini. Jadi jin yang mereka kirim ini nggak suka dengan apa yang saya lakukan, dan memang kondisinya itu sudah 80% itu terkena imbas atau terkena efek dari yang dia kirim. Jadi memang butuh waktu, tapi pada saat itu kondisinya sudah sangat drop sekali dan sudah sangat lemah sekali sehingga tidak tertolong lagi di situ. Jadi memang dukun ini mempunyai suatu misi selain menutup lapak, jadi dia juga bermain pesugihan. Ini jadi tumbalnya dia juga di sini. Jadi dia sudah menjadi tumbalnya. Nah, setelah itu ya yang tadi saya ceritakan bahwa saya mencoba untuk membalikan lah ini semua, yang pada akhirnya seorang ini meninggal dunia. Sebenarnya ketika saya mau menolong dia yang memang dia sudah kondisinya kritis di situ, ada dukun lain nih di belakang dukun ini. Jadi si dukun ini nih hanya sebagai bemper. Perantara gitu ya. Iya, kayak semacam pemancing aja. Pemancing. Jadi saya ini biasanya mengkalkulasi power dari lawan, biasanya seperti itu. Ketika saya kalkulasi, oh powernya segini, akhirnya saya ya minimal selevel lah sama dia. Ternyata masih ada lagi di belakang dia yang lebih besar. Nah, inilah yang mengakibatkan bahwa si orang ini tidak bisa diselamatkan lah. Selain 80% itu sudah masuk semua di badan dia. Jadi ketika saya mencoba membersihkan, yang belakang ini menyerang. Nah, disitulah kondisinya agak-agak mengakibatkan saya terpental sampai berapa meter lah di situ. Jadi ya disuruh menjauh. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa ketika saya
lanjutkan nih, ini bisa membahayakan nyawa saya karena saya belum tahu orang yang di belakang dia ini seperti apa. Jadi nggak hanya satu, jadi ada yang di belakang dia yang memang bermain menyuruh si bemper ini menjadi praktisi, jadi kayak semacam mediatornya lah dia. Sebenarnya seperti itu. Kalau saya lanjutkan itu bisa membahayakan nyawa saya sendiri. Jadi ya orang tersebut tidak tertolong lagi. Tapi memang di pasar itu sepengetahuan Master memang banyak orang-orang yang melakukan hal-hal kayak gitu ya? Iya, rata-rata hampir sekitar 70% itu pakai. 70%. 70%. Nah, itu cara membedakan mereka pakai penglaris, pesugihan atau yang lain-lainnya itu kayak orang awam seperti saya ini ngelihatnya itu gimana itu, Master? Biasanya kalau misalkan manusia itu diberikan kelebihan juga sama Tuhan, manusia itu memiliki sensornya masing-masing. Terkadang ketika kita melewati suatu lapak, tiba-tiba kita merinding. Nah, ini adalah saat ketika mereka itu berusaha untuk memanggil kita. Ketika dia memanggil kita kan pasti akan ada bentrokan energi di situ. Karena setiap manusia itu juga memiliki sistem proteksi. Kuat atau lemahnya ya tergantung manusia itu sendiri untuk mengolahnya. Nah, ini biasanya akan bersinggungan yang mengakibatkan sensor kita, bulu kuduk kita itu bangun. Biasanya seperti itu ketika kita melewati suatu lapak makanan gitu, atau enggak lapak sayuran dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan lapak makanan lebih mudah dideteksi. Biasanya dia ramai itu di situ. Kondisi ramai. Nah, ketika kita masuk, kita beli, kita nggak makan di situ nih, kita bawa pulang. Nah, itu rasanya akan kok biasa aja ya. Beda ya. Tapi kok rame gitu. Tapi kok rame ya. Tapi kok biasa aja. Ketika kita makan, biasanya itu akan bentrok juga nih dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi nanti tiba-tiba kita jadi sakit perut, kemudian buang-buang air, atau enggak kita muntah-muntah, biasanya seperti itu. Atau ada rasa pahit di tenggorokan. Kalau untuk lapak makanan seperti itu, kalau yang menggunakan penglaris. Nah, itu biasanya mereka ini pakai jenis-jenis penglaris model macam apa sih, Master? Biasanya kan ada yang pakai, yang saya pernah dengar ada yang pakai ludah jin atau segala macamnya lah, banyak lah kayak gitu ya. Nah, ini biasanya kalau untuk di pasar untuk jenis-jenis makanan itu mereka pakai penglarisnya jenis apa itu? Jadi penglaris ini juga ada levelnya, Bang. Ada levelnya. Ada levelnya juga. Jadi yang biasa mereka pakai biasanya itu yang levelnya itu agak di bawah. Biasanya mereka itu memakai kayak semacam air liur kuntilanak. Itu beneran dia ada ya? Beneran ada. Jadi ketika mereka makan itu ada yang ditetesin air liurnya, atau enggak ada misalkan dia memakai kuah, jadi kuahnya itu yang ditetesin di kuahnya yang besar itu, di nampannya itu ditetesin di situ. Kemudian ada juga yang memakai media tali pocong. Tali pocong perawan. Itu bisa untuk penglaris. Jadi mungkin pernah mendengar bahwa ada perawan yang meninggal. Nah, sebelum 7 hari itu makamnya itu dijaga. Karena ketika nggak dijaga, ada orang-orang yang iseng yang bisa keilmuan tertentu, akhirnya digali, diambil tali pocongnya biasanya. Itu bisa buat penglaris makanan. Itu dicemplungin aja ketika dia mengolah makanan itu. Misalkan kalau dia menjual bakso dimasukin ke airnya itu, langsangnya itu. Iya, yang ada kuahnya itu. Di situ. Nah, itu biasanya jin korinnya si orang ini akan hadir di situ, Bang. Dia yang akan menarik konsumen-konsumen untuk datang. Jadi ketika kita berjalan di depan lapak dia dan kita melihat lapaknya, kok kayak semacam ada rasa
keinginan untuk mencoba yang sangat besar. Walaupun kita pada saat itu lagi kenyang gitu. Betul. Walaupun kita pada kondisi itu kita sudah baru saja makan gitu. Tapi kok tiba-tiba kayak pengen nyoba nih gitu. Itu sebenarnya jin itu yang bermain di situ untuk memanggil mereka untuk masuk. Nah, ketika mereka sudah merasakan satu kali, biasanya mereka akan datang lagi. Karena mereka ini sudah dikunci. Rasanya ini udah dikunci. Itu yang akan terngiang-ngiang di tenggorokan mereka bahwa inilah makanan yang paling enak dari seluruh yang ada di lokasi itu. Seperti itu, Bang. Nah, biasanya kalau orang-orang menggunakan penglaris seperti itu, biasanya mereka minta tumbal nggak sih, Master? Tergantung perjanjian dengan jinnya tersebut. Jadi kalau semakin dia tinggi levelnya, jadi kan ada klasifikasinya, Bang, untuk penglaris. Oke. Jadi ada yang jenisnya mereka memakai siluman, ada. Kemudian ada lagi tingkatan yang di atas, dia memakai semacam iblis atau demon juga ada. Biasanya kalau yang memakai iblis atau demon itu udah tingkat tinggi lah, untuk bukan hanya untuk penglaris makanan lah. Mungkin dia sudah memiliki cabang yang banyak di situ. Selain di sini ada lagi di mana-mana gitu. Biasanya memakai itu. Dan itu tingkatannya semakin tinggi itu semakin halus, Bang. Semakin sulit untuk dideteksi. Jadi entah mengapa kalau misalkan yang semakin tinggi ini ketika kita masuk itu nggak merasakan apa-apa. Bahkan ketika kita pulang pun kita bawa, kita nggak akan merasakan apa-apa. Ya seperti biasa, enak-enak aja gitu. Biasanya seperti itu kalau yang udah levelnya tinggi. Tapi ketika nanti suatu saat biasanya selang 1 minggu atau 2 minggu baru berasa. Tapi hal ini akan sulit dideteksi karena kan selain dia makan di situ kan ada lagi makan di tempat lain. Itulah yang menyulitkan untuk deteksinya inilah. Seperti itu, Bang. Nah, ini ada efek nggak sih, Bang, buat konsumen kalau makan di tempat yang berpenglaris gitu? Ya, biasanya dia akan merasakan suatu kondisi yang seperti terhipnotis. Dia akan senantiasa ingin kesana lagi, kembali lagi. Selain itu juga akan berpengaruh ke kesehatan. Seperti nantinya bisa buang-buang air, atau enggak nantinya kondisinya dia bisa pusing. Tergantung apa yang di titik mana nih nantinya si makanan ini nyantolnya lah istilahnya, tersangkutnya lah. Seperti itu, Bang. Nah, kalau yang ada juga orang pernah waktu itu viral ya di sosial media, pernah menemukan kayak celana dalam ya, celana dalam di atas langsungnya penjual bakso gitu. Nah itu ya itu benar juga, Bang. Penglaris juga. Ada penglaris seperti itu. Jadi ada yang memakai celana dalam, bahkan bukan hanya di langsamnya itu. Tapi ketika dia memproses bakso itu kan terkadang dari tepung ya, dia dari tepung atau apalah. Pas mau membentuknya itu dimasukin ke dalam celana dalamnya itu, baru dia pencet, dia masukin, pencet, dia masukin. Oh. Jadi celana dalamnya itu juga berfungsi untuk membentuk si bakso itu. Selain nantinya terakhirnya dicemplungin ke dalam bejananya lah, langsamnya dia lah gitu, airnya yang dia pakai. Gurih ya. Ya, jadi bergurih gitu. Nah, berarti kalau kayak orang-orang pakai penglaris atau pesugihan di lapak-lapak pasar itu, Master ya, ini ada kemungkinan nggak sih mereka mengambil tumbal ke konsumen nih, bukan ke keluarga? Ada juga yang seperti itu. Jadi ketika memang dia rasa, biasanya nih kalau misalkan mereka mau mengambil tumbal, mereka tuh sudah ada kisi-kisinya dari seorang praktisi yang mereka pakai. Misalkan ada tanda-tandanya, nanti akan ada seorang konsumen yang seperti ini. Nah, ini nanti menjadi target kamu nih. Nah, itu bisa aja terkena dengan kondisi yang mereka
sudah sepakati dengan si jin yang dikontrak ini. Dan ada beberapa memang konsumen yang meninggal setelah memakan makanannya itu. Terus kalau deteksi keracunan makanan gitu Iya, ya. kalau deteksi keracunan makanan, padahal bukan. Itu memang dia sudah ditumbalkan. Biasanya kalau ini terjadi ketika si warung ini nih mempunyai cabang yang banyak, Bang. Dan kelasnya bukan kelas yang kutil anak itu, bukan, Bang. Udah kelas tinggi. Udah kelas tinggi yang tadi saya bilang. Oke. Nah, untuk kelas yang tinggi ini kan pernah, bahkan sekarang ini masih banyak juga ya kalau saya lihat lapak-lapak atau restoran yang benar-benar rame nih, orang sampai antri nih panjang. Bahkan kita lewat GoFood atau GrabFood gitu sampai lama gitu, bahkan suka di cancel juga. Nah, saya suka bingung pas saya pernah nyobain sekali, ini masih enakan ini deh makanan ini nih daripada yang di restoran ini. Kok saya heran mereka tuh sampai antri mengular gitu panjang sampai sejam 2 jam mereka ngantri, mereka bela-belain, padahal kalau menurut saya rasanya biasa aja gitu. Nah, ini juga perlu ditindaklanjuti lah. Ibaratnya kayak semacam kita deteksi dulu gitu. Nah, terkadang kalau yang memang dia bermain secara halus, itu konsumen setelah membeli tiba-tiba kecelakaan di depan warungnya atau apanya lah. Atau enggak setelah dari pasar nih, dia keluar nih, tiba-tiba ketabrak mobil. Itu juga bisa. Bukan hanya dari makanannya, bukan. Jadi tergantung nih, mereka nih mau membuat seperti apa nih untuk si targetnya. Biasanya itu pesanan dari si jinnya itu. Jadi oke, dari makanan, ya dari makanan, dikerjainnya dari makanan. Atau enggak saya butuh darahnya, jadi diambil kecelakaannya, darahnya yang diambil. Kemudian darahnya ini nanti pas orang nggak melihat tuh biasanya tuh diambil, diambil untuk diserahkan ke dukunnya. Ini loh hasilnya. Jadi kayak semacam ini loh harganya sudah saya bayarkan. Jadi ya dilariskan, lebih laris lagi lah dari sebelumnya. Tapi resikonya juga ada, Bang, kalau untuk yang bermain seperti ini. Resikonya seperti apa itu? Ya, resikonya ketika dia tidak mendapatkan apa yang dimau, itu bisa menyerang diri dia sendiri, si pedagangnya ini, dan juga keluarganya. Salah satu keluarganya atau dia sendiri yang akan bisa menjadi korbannya. Dan matinya biasanya nggak wajar. Entah dia kecelakaan, entah dia keracunan, entah dia tiba-tiba jatuh dan meninggal, macam-macam, Bang. Dan ini sudah banyak terjadi di cerita pasar yang beredar di grup lah. Nah, biasanya mereka ini yang menggunakan penglaris atau pesugihan gitu biasanya minta ke apa ya, kayak ke gunung misalkan gitu, ke Gunung Kawi itu kan banyak ya, Master ya, atau ke dukun yang deket-deket, kiai atau ustadz, atau kayak gimana sih itu biasanya yang Master ketahui? Iya, biasanya memang ada lokasi-lokasi yang digunakan untuk ibaratnya melakukan ritual pesugihan. Ada juga yang memang dia hanya terima beres aja. Terima beres dalam artian ya dia membayarkan mahar, sejumlah mahar tertentu, kemudian diritualkan oleh si praktisi. Lalu ketika praktisi ini sudah mendapatkan jawaban, memberikan suatu kayak semacam ini loh persyaratannya, resikonya seperti ini, kira-kira kamu mau nggak seperti ini gitu. Jadi memang ada yang kondisinya praktisi ini menyarankan untuk ritual di Gunung Kawi lah, di tempat-tempat wingit lah, untuk melakukan suatu ritual tertentu yang berfungsi untuk memanggil jin yang akan membantu mereka ini. Nah, biasanya ini adalah kuncen-kuncen setempat di lokasi-lokasi angker seperti itu. Jadi memang kalau dipikir secara logika nggak masuk ke dalam pikiran kita, tapi memang
hal ini ada. Dan ini yang memang benar-benar terjadi dan kondisinya real di lapangan seperti itu. Ya, memang ya di pasar itu persaingannya ini ya emang benar-benar harus mengharuskan mereka untuk menggunakan penglaris ya. Iya, karena memang persaingan di pasar ini seperti hutan rimba. Jadi siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Beberapa memang masih melakukan hal-hal yang normal, tapi ya pendapatannya semakin menipis yang pada akhirnya mereka akan tutup. Rata-rata memang mereka mempunyai suatu pegangan atau amalan tertentu lah untuk lapak-lapak mereka ini. Jadi ketika kita lemah, ya kita yang akan mati tergilas. Ini biasanya mereka yang melakukan pesugihan atau penglaris itu biasanya mereka ada masa kontrak nggak sih yang Master ketahui? Ya, kalau biasanya itu ada kontraknya. Biasanya itu minimal 1 tahun. Oh, ada kontraknya. Tahun, ya? Dia harus memperbarui kontraknya. Ibaratnya kayak semacam setelah dia melakukan tumbal, menyerahkan tumbal, itu akan ada kontrak baru biasanya. Oke, dan harus mendatangi si dukun ini lagi. Iya, betul. Dia harus mendatangi dukun ini lagi, kemudian nanti akan dilihat lagi nih kontraknya mau seperti apa setelah ini. Kayak semacam kayak tester dulu lah. Ketika 1 tahun ini berhasil menaikin omsetnya dia, biasanya manusia itu kan nggak puas dengan apa yang mereka dapatkan. Betul. Pada akhirnya mereka memintalah lagi untuk menambah lagi. Nah, otomatis ketika mereka menambah apa yang mereka mau, tumbal mereka pun akan bertambah. Bahkan saya pernah ketemu di salah satu rumah makan yang dalam 1 tahun itu dia mengambil korban itu sekitar 5-10 rata-rata. 5-10 orang? Iya. Jadi rata-rata itu dia ada kecelakaan di depan. Oh, di depan restorannya. Ada kecelakaan di situ. Terus ada beberapa pegawainya juga menjadi korban. Tiba-tiba sakit dan meninggal. Pokoknya dalam 1 tahun itu 5-10. Memang cabang dia ini banyak dan itu satu restoran yang besar. Jadi tergantung klasifikasinya itu seperti apa. Manusia itu kan ya tempatnya nggak mau puas lah. Ketika sudah dikasih ini tiba-tiba mau yang lebih. Sebenarnya ketika mereka meminta yang lebih, mereka sudah menggadaikan nyawa mereka dan keluarganya. Karena pada saat mereka tidak bisa menyerahkan apa yang menjadi kontrak tumbal yang mereka sepakati bersama, itu akan menyerang dirinya dan keluarganya. Bahkan ada satu keluarga yang meninggal. Dimulai dari yang melakukan pesugihan, kemudian keluarganya. Jadi ketika yang melakukan pesugihan itu meninggal, ya dia meninggal. Dia tutup tokonya. Jadi secara nggak langsung dia mengambil lagi lah apa yang dia berikan. Oke. Nah, berarti kalau misal kayak pesugihan pasar bubrah tadi itu kandang bubrah. Kandang bubrah ya. Iya. Itu kita bisa ngelihat kalau misalkan dari rumahnya ya. Iya. Kalau misalkan nggak jadi-jadi, ada kemungkinan ini orang melakukan pesugihan kandang bubrah itu tadi. Iya. Karena kita bisa melihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia memiliki bangunan yang tidak pernah jadi. Jadi kadang ketika dia sudah selesai membangun tidak ada pintunya, jendelanya. Bahkan ada di daerah Jakarta Selatan itu satu rumah besar di pinggir jalan yang memang itu kondisinya nggak pernah jadi. Itu bukti realnya ada di situ. Dan ketika sudah mau jadi, tiba-tiba pintunya nggak ada, dibongkar lagi. Nah, ketika mau jadi lagi, tiba-tiba ada lagi yang akhirnya dibongkar lagi. Dan biasanya kondisinya di dalam itu kotor, sangat kotor. Jadi ya memang inilah salah satu syarat yang mana juga dia memiliki satu ruangan khusus di situ
Untuk ritualnya juga menggunakan jenis hewan tertentu lah, dan juga ada bagian-bagian tertentu yang diminta untuk dipersembahkan di situ. Ya namanya manusia ya. Iya. Nggak ada pernah puasnya. Memang betul nggak hanya ke melakukan pesugihan atau yang lain-lainnya itu ya. Kita dikasih kerjaan aja nih. Tadinya kerjaan dengan gaji 5 juta. 5 juta. Udah bersyukur. Terus kok udah cukup nih, tapi masih ada yang kurang aja. Ketika dikasih gaji lebih 10 juta, seharusnya udah lebih bersyukur lagi dan cukup dengan gaji segitu. Tapi setelah itu pengeluaran kok kayaknya makin banyak nih, kayak nggak ada habisnya. Oh kayak masih kurang dengan pendapatan segini ya, jadi nyari tambah-tambahan lagi lah gitu ya. Namanya manusia ya, itu nggak ada pernah puasnya. Gitu ya. Tergantung ya dia menyikapinya seperti apalah kehidupannya. Jadi kadang ya ketika kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, ya pasti akan ditambahkan rezeki kita. Tapi sebaliknya ketika kita nggak pernah bersyukur, malahan nantinya akan berbalik yang tidak baik ke kitanya sendiri. Oke, Master, kayak waktunya udah cukup. Master mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi, atau mungkin ada pesan-pesannya ke penonton, silahkan kalau ada, Master. Iya, kalau untuk menangani bisnis yang ditutup oleh orang, itu bisa dilakukan step awalnya itu dengan sedekah. Jadi kita bisa menolak itu dengan sedekah sehingga kita terlindungi. Tapi sedekah itu juga tidaklah cukup, harus ada hal-hal lain yang mesti dilakukan. Salah satunya adalah pembersihan, kemudian pemagaran. Lalu ya ini adalah pilihan orang bahwa apakah lapaknya mau diberikan penglaris atau enggak, kembali lagi kepada orang tersebut. Tapi yang pasti kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Karena ketika kita tidak bersyukur, maka hal itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Ya, teman-teman dengerin tuh ya. Oke, Master, terima kasih buat waktunya. Oke, JPackers, itu tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Master Blackjet. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Master, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa.